Hello good people, sudah bersama kita Sebastian Gunawan. Thank you Seba. Sama-sama. Nah, orang bilang belajar dari cerita sukses orang bagus. Nah, sekarang kita mau tahu 3 prinsip, 3 value hidupnya Seba untuk mencapai sukses hari ini apa? Kalau bagi saya mungkin first of all you have to be honest to yourself. Nomor 1, honest to yourself. Ya, karena ketika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita baru bisa tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang akan kita tuju dan kemana yang akan kita tuju. Apakah itu sama dengan follow your heart? Exactly, gitu loh. How you gonna follow your heart if you lie to your heart? So you have to be honest, right? Jadi mungkin banyak orang ditawarkan, tadi saya seperti cerita anak saya ditawarkan untuk bantu daddy-nya di office, tapi dia bilang that's not my heart's calling, dia minta entertainment. So, she's honest, right? Jadi semua orang punya jalan hidup masing-masing. Betul, okay. betul. Yang pertama value hidup yang dipegang adalah honest to yourself, follow your heart. Yang kedua? Kalau yang kedua, ya never regret for what you do. All the mistake is another stepping stone for your success. Tapi waktu when you do the mistakes, masa ya terima gitu aja, masa nggak ada rasa menyesal, kesel for some time gitu? Maybe at that moment yes, tapi jangan dibawa keterusan ya. Karena kayak aku bilang, jadikan kesalahan itu adalah sebagai batu loncatan for your success. Kalau enggak, malah kita nanti akhirnya jadi menghancurkan your own dream. Jadi kalau hidup dalam masa lalu kesalahan terus, kita nggak bisa maju ya? Exactly, gitu loh. Dan menyesali terus buat apa gitu loh. Yang sudah terjadi ya? Iya, yang sudah terjadi udahlah. Jadi yang kedua, value yang kamu pengen adalah gampang move on. Yes. Ya, yang ketiga? Kalau yang ketiga, buat saya ya don't waste your time. Dalam arti apa nih don't waste your time? Kalau nggak coba kan nggak tahu kadang. Bener, don't waste your time dalam arti kata gini, waktu itu kan akan kembali kan. Jadi you can try as many as you want, but you know what you want to do. Misalkan nih, kalau bilang don't waste your time, kan ada usaha, ada bidang nih, orang geluti. Tapi dia belum tahu, is this mine? Ini rezekinya gue, ini jalannya hidup gue. It's okay. Terus taunya kapan, nggak waste time sampai kapan dia mesti tahu. Iya, selama lu nggak regret. Right? Yeah. Jadi mamanya kamu nih doing some business, terus nggak berjalan. Terus ya udah, don't regret. Ya udah tahu you did that. Misalkan usahanya sampai bertahun-tahun, dia nggak tahu kapan titik poin stop. Kapan Why? bisa stop? So you're not honest to yourself. Enggak, misalkan nggak tahu nih, ini bukan gue, ternyata ini sebenarnya bukan jalan gue nih. Nah, di titik mana dia harus tahu ini bukan jalan dia apa jalan dia? I think everybody when they honest to themselves, they know. Ada yang bicara. Ada yang bicara dalam hatinya dia. Kok gua udah wasting my time, wasting my energy, wasting my money gitu loh. Terus ini begini-begini aja ya gitu. Sebenarnya I know there is some people yang designer try to be designer, tapi actually not that talented gitu. Jadi dia masih terus pengen jadi desainer kekeh. Ya itu kan nggak apa-apa. Perjuangan itu harus dijalankan, dicoba. Tapi ya dia harus tahu dong kelemahannya gue di mana gitu loh. Apa yang membuat gue kok begini-gini aja gitu. Dan kalau udah tahu bilang, oh this doesn't work for me. Iya, maksudnya apa nih yang salah dari langkah aku gitu kan. Karena that's what I said at the beginning. All the mistake that I make, I'm not make it that as a regret. It's just another stepping stone for my success. Jadi ya kita tahu gitu, oh kesalahan gue di sini, ya udah, ini gue nggak boleh begini, tapi gue harus bikin begini. Okay. Yang pertama honest to yourself, gampang move on. Yang ketiga don't waste your time. Nah, memang bagus belajar dari cerita sukses orang, tetapi lebih bagus lagi belajar dari kesalahan-kesalahan orang. Betul. Sharing 3 kesalahan masa lalunya Seba yang bisa buat pelajaran para penonton. Aku nggak tahu ya kalau itu disebut sebuah kesalahan ya, karena like I told you at the beginning gitu loh. All the thing that I make, I never really regret. Jadi aku nggak tahu apakah itu sebuah kesalahan. Tapi yang aku tahu bahwa kegagalan itu bukan sebuah kesalahan. Gagal is the one that you try but doesn't work.
semua orang dapat kesempatan itu. Exactly, untuk salah gitu loh. Jadi makanya aku bilang jangan membuat sesuatu kegagalan itu sebagai suatu kesalahan. Ya udah, at least you try. It's a process. Exactly. Ada gak yang memorable? Enggak juga sih. Enggak. When I was younger ya maybe gitu loh. Waktu aku baru mulai pengen jadi desainer gitu ya. Mungkin kan dari orang tua juga nggak terlalu setuju at the beginning. Tapi I try to prove it. Akhirnya aku kuliah sekolah fashion. Itu pun juga maksudnya masih nggak di approving 100%. Tapi dibiayain? Iya, tapi dibiayain hanya karena it's a war between idealistic between parents and their kids. Jadi ya kayak tadi kamu bilang gitu kan, namanya orang tua mungkin pengen anaknya mempunyai masa depan yang udah dibangun oleh si orang tua, tapi si anak kan pengen punya kehidupannya sendiri. Nah jadi ya tetap anaknya mau sekolah apa ya tetap dibiayakan, tapi at the end hopingnya tuh back to the parents. Sempat gak melihat suksesnya ya? On the process. Keburu mereka pergi? Enggak, my mom udah lihat, tapi my dad keburu udah jalan. Tapi di situ justru aku lagi lihat ketika waktu pas my dad pass away, aku juga belum sampai gimana-gimana. Aku sempat kepikiran, aduh, did I make a mistake of my life to taking this chance become a designer? Why don't I just become whatever my dad wanted to continue his business kah, apa? Tapi enggak deh. Nah, intuisi ngomong. Iya, kejujuran dulu dalam hati gitu loh. Nah, 2 pertanyaan penutup. Kalau Seba jadi guru grooming Indonesia, apa yang ingin Seba grooming di bangsa kita ini? Pertama, kalau aku bilang be open minded. Ya. Karena dengan dunia yang begitu makin cepat bergerak, kalau kita nggak bisa open minded and accept the differences idealistic in life, we'll be stuck in one spot in the angle on the corner somewhere in this world. Negaranya nggak akan berkembang. Exactly. I don't think that is right. Bangsa ini rakyatnya harus open minded, terbuka kan hal-hal baru, hal yang memang bukan event kultur kita, tapi kultur itu ada. Iya, tapi kita nggak perlu harus terlalu takut juga. Kayak aku bilang, selama kita tahu budaya dan jati diri sebuah kebiasaan dari negara kita, itu pasti akan tersaring dengan sendirinya kan. Atau juga ada perubahan atau diimplementasikan gitu kan. Contohnya kayak batik lah. Ya, sekarang bisa modern. Iya, bisa modern. Dan nggak usah sekarang. Dulu aja ketika Belanda datang, batik itu kan ada yang disebut dengan batik Van Zwellen. Itu adalah batik yang memang dapat influence dari Belanda. Ketika datang orang Chinese, kan ada batik peranakan. Jadi batik yang memang motifnya ke budaya Cina. Nah, itu kan menjadi proses dan akhirnya menjadi batik peranakan. Berarti sebenarnya open minded sudah di start dari awal oleh orang-orang. Exactly. Ya? Iya, ketika kita dijajah sama Jepang ada batik yang disebut Hokokai. Ya kenapa enggak? Dari situ aja kita bisa mengambil contoh bahwa dari sebuah budaya nenek moyang kita aja itu pun udah berkembang dulunya. Karena menerima kolaborasi kombinasi dari culture lain. Iya. Jadi masih banyak hal yang bangsa ini masih open minded. Iya. Nah, terakhir, kan manusia ini selama masih hidup sebelum meninggal pasti akan terus meng-grooming diri menjadi lebih baik. Satu hal apa yang sedang Seba masih terus meng-grooming diri? Iya, kalau bagi saya saya tahu bahwa saya masih banyak membuat kesalahan, itu yang membuat saya pengen terus belajar untuk lebih baik sih. Ada spesifik yang sedang, kayak saya ini kan gak sabar, belajar untuk sabar gitu loh. Mungkin banyak kali ya. Satu biar tahu, biar yang menonton tahu bahwa Seba is just a human, juga punya kelemahan. Mungkin try to be more kalau dibilang masih belajar mesti appreciate more time, I think. Time management.
Ya, maksudnya? bukan hanya time management tapi appreciate time aja. Kadang-kadang kan kita suka males gitu loh. Udah besok aja deh, yang ini besok aja deh, ini tarsok gitu loh. Nah, value time lah ya. Ya, value tahu time. kapan time itu berakhir buat Exactly. Entah itu kepada seseorang yang kita dekat, entah itu kepada, not only about work, tapi ya people around us, family, people around friends. us. Yes. Oke, everybody, saya Gunawan. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.